ketika masih sendiri setiap malam tahajud. Ya Allah, beri saya pasangan imam yang bisa ngimamin saya. Gak apa-apa deh yang dibaca Al-Ikhlas juga, yang penting dia imam. Yang imam, ya Allah beri saya makmum. Mudah-mudahan dia tetap mengamini doa-doa saya. Walaupun mungkin doa saya gak fasih. Doain setiap malam tahajud. Allah kasih nih. Persis kayak bayangan kita banget nih. Spesifik. Hidungnya, matanya, wah segala macam. Gua banget lah pokoknya. Pas udah dapat gitu masih bangun tahajud gak? Atau udah mulai telat-telat dikit? Kenapa telat-telat dikit? Susah bangunnya sekarang. Kalau dulu bangun cuman ngangkat bantal guling atau cuman selimut doang, itu juga kadang-kadang. Karena seringnya selimut udah terbang kemana, bantal guling kemana tidurnya teh. Maceh banget tidurnya. Ada juga pas dia mau bangun, sekarang beda, bukan bantal guling, lengan. Mungkin lengan itu lebih ringan daripada bantal guling. Secara kilonya kayak gitu ya. Tapi rasanya berat. Taruh lengan, aduh gimana nih caranya, ntar dia terbangun. Kan saya nggak pengen ngebangunin dia, kasihan, alasannya modus. Nggak tahajud, atau tahajudnya telat. Atau mulai berkurang, lama-lama tadi tahajud 11, sekarang jadi tinggal 8, 4, 2, tinggal witir doang. Tapi masih lumayan lah. Akhirnya subuh di masjid, subuh di rumah, subuh telat, subuh dijamak dengan duha. Kan bertahap tuh. Udah gitu ngejamaknya kompakan lagi, berjamaah. Jamak subuh sama duha berjamaah sama suami istri, kan kompakan ya, Masya Allah luar biasa, kompak, istiqomah menjamak. Allah pengen nguji kita lewat pasangan justru. Kadang Allah pengen nguji kita dengan terlalu sibuk dengan kerjaan. Tadinya kita gak punya kerjaan, nganggur, akhirnya bisa beribadah tepat waktu. Begitu udah ada kerjaan, jadi gak tepat waktu lagi. Kenapa? Alasannya mulai sibuk, mulai rush, mulai tight jadwal, kayak gitu-gitu. Nah ini artinya jangan selalu kegeeran bahwa Allah sayang sama kita. Bahwa kita layak disayangi oleh Allah, bukan. Mungkin antara dua, Allah emang baik banget atau Allah pengen nguji kita dengan nikmat tersebut. Jadi di sini disebutkan ayah sabun, apakah mereka mengira annama numiddu lahum min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Mereka pikir kalau kami udah ngasih mereka harta dan keturunan berarti kami menyegerakan kebaikan buat mereka. La yash'urun, mereka enggak ngerti. Justru orang beriman di ayat berikutnya disebutkan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika, orang yang kayak gini nih, yang wajilah, yang ngerasa kurang, yang ngerasa enggak pantas, yusari'una fil khairat. Selalu bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Kenapa? Dia merasa masih kurang dirinya. Jadi jangan terlalu kegeeran. Kita boleh bilang alhamdulillah ya Allah mengijabah doa, ya boleh. Tapi jangan bilang alhamdulillah ya saya itu emang doa saya jitu banget. Doa saya tuh emang cepat banget diijabah. Jangan sebutkan saya sama sekali. Kalau dalam kebaikan. Ini kita belajar bertahap. Kadang-kadang gak nyebutin di lisan tapi di hati. Enggak lah, ini mah nikmat dari Allah dalam hati gua gitu loh. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Kalian rahasiakan ucapan kalian di hati atau kalian tampakkan dengan lisan, Allah Maha tahu apa yang ada di dalam dada kalian. Gak bisa bohong sama Allah. Terus gimana Ustaz kalau kebersit kayak gitu membatin? Lisan kita mah selalu ngomong Masya Allah ya lu lulus. Alhamdulillah ini nikmat dari Allah. Padahal gue gak bisa apa-apa. Lisan nih. Hati kita, ya emang kamu heran kalau saya lulus. Mulai kan ada sombong tuh. Mulai agak kegeeran nih. Kita kalau muncul itu langsung kita tolak, kita reject dengan apa? Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang itu muncul bukan pengennya kita. Yuwaswisufi sudurinas, emang si dia tuh. Si dia bukan, si dia mah keren buat saya. Orang itu, zat itu tuh. Yaitu khannas yuwaswisufi sudurinas. Kita gak pengen sombong, kita gak pengen riak. Dia yang yuwaswis supaya kita sombong. Saya kan pernah cerita, ngimamin. Pengen ngimamin yang paling maksimal. Biar semuanya khusyuk. Kan kalau yang lain khusyuk kebawa pahalanya ke yang ngimamin nih. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semaksimal mungkin, sebisa mungkin
yang bagus bacaannya. Pas sudah selesai sholat, yuwaswis. Atau belum selesai sholat, baru amin. Keren juga ya suara saya muncul. Yuwaswis. Itu bukan saya nggak pengen kayak gitu-gitu amat lah. Yuwaswis. Awal-awalnya dulu kayak gitu tuh. Ini saya ngaku nih, awal-awalnya ngimamin, apalagi pas ngimaminnya di Mesir. Karena orang Mesir tuh suka suuzon sama orang Indonesia, dianggap orang Indonesia tuh nggak bisa ngaji. Kan kepancing nih. Emangnya orang Indonesia nggak bisa ngaji? No, kasih mat buat gua gitu. Ngimamin lah nih. Ngimamin ada niat pengen nunjukin orang Indonesia tuh ngajinya bagus-bagus. Mulai agak-agak melenceng tuh. Sehingga pas selesai sholat orang Muslim, Masya Allah kamu Indonesia tapi ngajinya enak dan segala macam. Ya udah kamu tarawih aja di sini jadi imam. Muncul waswasah, yuwaswisu fi sudurinas. Bukan pengennya kita. Pulang ke Indonesia juga kayak gitu. Ada yang Ustadz saya baru pertama menangis ketika sholat gara-gara Ustadz. Padahal saya ke umrah juga nggak nangis. Di sini bisa nangis, Masya Allah. Langsung yuwaswis. Wah itu habis-habisan tuh. Gimana caranya? Gara-gara itu terus saya nggak jadi berusaha semaksimal mungkin. Ya udah deh, gue biasa-biasa aja daripada sombong. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ustadz kok ngajinya gitu? Saya nggak mau sombong. Was-wasah juga ya, yuwaswis. Wah lu ikhlas banget ya orangnya, ikhlas. Ikhlas yang butuh istighfar. Sama dengan istighfar, yahtaju ilal istighfar. Istighfar butuh istighfar. Kenapa? Ya ini main hati nih, berat nih. Terus gimana caranya? Gak apa-apa, lanjutin aja. Awalnya emang ria, sombong, dikit-dikit. Bertahap, lama-lama dia akan berkurang. Dengan kita reject. Enggak. Mau enggak sih, kita tuh enggak setuju sama dia. Lama-lama dia enggak akan ngaruh lagi di hati kita. Sesekali doang ngaruh, dia lebih gampang nolaknya. Tapi kalau kita menghindar terus, susah. Sedekah gitu, dilihat orang, wah 100 ribu Yang di sebelah cuman 1.500 koin, kita 100 ribu. Awalnya sih emang beda sih rasanya. Karena pertama 100 ribu. Awalnya nih, besok lama-lama biasa aja. Lama-lama nggak ngaruh sama sekali. Udah di hati kita tuh udah kebal. Kan ini kematangan jiwa kita dalam beramal soleh ya. Orang kalau lagi puber pasti kayak gitu teman-teman. Ekspresif, heboh, lebay. Itu orang puber. Baru pertama ke masjid, heboh gitu ya. Wah gua baru ke masjid. Ntar kalau udah kebiasaan ke masjid, apaan sih yang mau dibanggain, biasa aja kali ke masjid gitu. Baru pertama tahajud, wah udah bangunin temannya tuh semuanya, bangun. Enggak bangun, saya aja udah 2 jam bangun dari tadi. Udah 11 rakaat, pamer. Namanya juga lagi puber. Baru hafal 1-2 hadis, wah ini dhaif. Semuanya dhaif, cuma dia doang yang sahih gitu. Lagi belajar. Kalau udah biasa hafal hadis, biasa aja. Atau emang gak hafal gitu. Kayak saya misalnya, karena gak hafal hadis ya udah gak usah komen-komen deh, biasa-biasa aja. Toh bisa jadi saya komen dhaif ternyata sahih. Daripada saya mendhaifkan yang sahih, mending saya diam. Nah ini artinya jangan menghindar, tapi di-reject. Begitu kita kegeeran di dalam hati, enggak ini hadza min fadli rabbi, ini anugerah dari Allah. Ini Allah Maha baik, ini semuanya karena kebaikan Allah gitu. Lama-lama setan akan cari jalan lain, enggak akan yuwaswis lagi. Dia akan menghindar. Sampai kita menjadi orang yang kalau kata guru saya mukhlasin. Apa arti mukhlasin? Kalau mukhlisin orang yang ikhlas. Kalau mukhlasin orang yang udah enggak ada bedanya di mata dia emas dengan batu. Udah sama tuh. Ketika ditaruh emas, dia senyum, dikasih batu juga dia senyum. Gak ada bedanya antara batu dengan emas, mukhlas. Maka setan udah gak bisa nggodain dia. Gimana nggodain? Orang emas dan batu sama di mata dia. Tapi kalau emas masih lebih berharga daripada batu, cuman dia masih berharap ridho Allah, itu namanya mukhlis. Kalau emas lebih berharga daripada batu dan dia tidak lagi berharap ridho Allah, itu udah gak mukhlis. Ada orang yang riya, ada mukhlis, ada mukhlas. Di mata Nabi Muhammad SAW, emas dan batu itu udah sama. Makanya setan udah gak mau ngoda-ngodain Nabi Muhammad. Kecuali ada setan yang masih anak baru gitu, ngodain Nabi Muhammad. Kalau setan yang udah senior ya, udah tahu oh itu Muhammad gak usah digodain deh, habis-habisin waktu loh. Mending godain yang lain-lain aja yang sahabat. Tapi kalau yang baru-baru kayak semangat gitu, gua mau godain orang nih. Pas ngeliat, ini ada lagi sholat digodain, Nabi Muhammad digodain. Kan sia-sia ya. Jadi kayak buang-buang waktu gitu. Dia godain Nabi Muhammad, begitu Nabi selesai sholat, dipegangin, digulung sama Nabi, digantung di tiang masjid. Teriak-teriak gitu. Pas pagi-pagi anak-anak Madinah, anak-anak kecil gitu, pergi sholat subuh, ngelihat ada bola tuh, mau diambil sama mereka, mau ditendang-tendang.
Kata Nabi jangan. Udah ditendang-tendang mereka, dia udah kesakitan, dikeroyok sama anak kecil Madinah gitu. Bayangin jin di masa itu jadi bola. Terus ditendang-tendang sama anak Madinah, diambil sama Nabi, dilepas, terus dia lari. Baru dia sadar sekarang, saya ternyata salah godain, yang digoda adalah Rasulullah SAW. Kata teman-temannya, lo sih gak nanya-nanya ke senior. Ini teman-teman artinya memang gak bisa sekaligus. Kadang emang kita kegeeran juga, dan saya ngerasa kadang kegeeran. Lagi doa kayak kemarin misalnya, ya Allah saya doa di dalam hijir ya. Saya doa ya Allah kasih saya jalan agar saya bisa mengunjungi kamp pengungsi di Suriah. Saya pengen banget ke sana gitu, pengen ngelihat langsung. Mudah-mudahan dari situ semangat untuk bersosial, ngelakuin kegiatan kemanusiaan itu lebih kenceng lagi. Pulang dari sana nggak lama kemudian dapat jalan langsung. Insya Allah April mau ke kamp pengungsi misalnya, langsung kegeeran. Doa saya diijabah ya, keren ya. Yang muncul kayak gitu kan? Enggak. Kita tolak nih. Gimana nolaknya? Sebetulnya sih saya belum pantas ke sana, tapi Allah pengen ngasih saya ke jalan kebaikan gitu. Terus aja gitu. Lama-lama hal-hal yang kayak gitu nggak akan mempengaruhi keikhlasan kita lagi. Terakhir teman-teman, balik lagi kepada awal, kalau kita ngelihat ada orang dapat musibah, kita berhusnuzon dengan cara mudah-mudahan musibah ini mengangkat derajat dia. Kalau kita ngelihat teman kita dapat nikmat, kita berhusnuzon dengan mengatakan dia memang pantas mendapatkan nikmat itu karena Allah sayang sama dia. Sebaliknya kalau ke kita dapat musibah, kita katakan saya banyak dosa, makanya dikasih ujian kayak gini untuk menghapus dosa saya. Kalau kita dapat nikmat, kita katakan saya sebetulnya gak pantas, tapi Allah maha baik sehingga Allah memberikan kenikmatan ini untuk saya. Mudah-mudahan dengan mindset kayak gini, gak ada lagi di antara kaum muslimin saling menyalahkan, saling menghujat, saling mentahzir, saling menjudge, saling menghakimi. Enggak. Kita fokus saja beramal masing-masing dan saling mendoakan orang lain. Apalagi kepada pasangan, jangan sampai kita ketika kadang-kadang gunain kartu as gitu ya sebagai suami. Istri misalnya ngelakuin apa terus ada masalah, tuh kan makanya dengerin kata-kata suami, kegeeran kan ya. Mungkin bukan karena kata-kata kita dia dapat masalah. Bisa aja Allah emang sayang sama dia kasih masalah supaya Allah mengangkat derajat dia. Jangan gampang kegeeran. Berharap yang baik boleh, tapi merasa diri baik enggak. Berharap dengan merasa itu